Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali sahabat Zero to Zero. Ini hari Rabu ya, Rabu tanggal 10 ya, 10 Juni 2020. Baik, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan saya harap saudara juga melakukannya tentunya ya. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36 dengan judul perikop adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, di dalam firman dari Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi orang yang menjadi murid Tuhan itu adalah orang yang mau tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya tetap tinggal di dalam kebenaran firman. Bukan hanya sekedar tahu firman dengan pikirannya, dengan akal saja, hafal ayat firman Tuhan, ya. Tetapi dikatakan tetap tinggal di dalam firman. Ya. Di dalam Injil Yohanes juga dikatakan bahwa kalau kita ada di dalam Yesus dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita, maka dikatakan mintalah apa saja, maka Bapa akan memberikannya kepada kita. Saudara, banyak orang sekarang ya tahu, merasa bahwa dirinya ada dalam Yesus. Kenapa? Sudah jadi Kristen ya. Orang Kristen tuh merasa Yesus itu, dia ada di dalam Yesus. Tapi kenapa kehidupan kita kita merasa bahwa hidup kita tidak benar-benar merdeka ya? Banyak orang masih diikat oleh ketakutan, oleh kecemasan, oleh kebimbangan. Masih banyak orang merasa dia orang Kristen tapi nggak pernah benar-benar merdeka, gitu. Hidupnya nggak pernah benar-benar merdeka ya. Dia selalu ada di dalam cengkraman ketakutan, di dalam tekanan, di dalam belenggu iblis, sehingga tiap kali berdoa itu selalu minta, "Tuhan sucikan hatiku," atau ya orang itu kalau mau ibadah itu selalu mengusir setan. Toh saya selalu katakan, kenapa orang mengusir setan terus ya? Mau masuk ibadah mengusir setan, mau mulai ibadah mengusir setan, bahkan mau dengar firman pun masih mengusir setan, syafaat pun mengusir setan lagi. Saya suka guyonan itu. Saya suka tanya di gereja itu, kenapa kok saudara ini usir setan, setannya nggak pergi-pergi? Ya, nah, kita usir setan terus loh. Dalam satu ibadah 1-2 jam kita usir setan berapa kali? Loh, kan pertanyaan itu. Saudara, kenapa setannya nggak pergi-pergi? Apa doa saudara yang kurang kuasanya, atau saudara yang kurang imannya, ya? Atau sebab yang lain? Nah, itu yang saya bilang, setan itu kayak anjing, anjing piaraan kita itu. Saudara, biar saudara marah sama anjingnya, usirlah bolak-balik, pukul anjing saudara, nanti tidak lama kan balik lagi. Ya. Jadi kalau di gereja itu usir-usir setan terus ya, itu masalahnya setannya jadi piaraan itu. Ya. Jadi kenapa setannya nggak pergi? Ya bosnya masih kebaktian, masih ada dalam gereja. Ya, guyonan aja, tapi banyak yang tersinggung juga sama guyonan saya ini ya. Kadang pendetanya tersinggung juga. Nah, saudara, ya kenapa masalah-masalah itu nggak pernah pergi dari hidup kita? Kenapa kita selalu merasa hidup kita di dalam tekanan? Kenapa, saudara? Karena kita nggak pernah benar-benar hidup tinggal di dalam firman, saudara. Itu jawabannya. Ya.
kita hidup di dalam Yesus, jadi Kristen tuh gampang, sebut nama Yesus, ikut Yesus gampang. Tapi apakah firman itu tinggal di dalam diri saudara? Apakah firman itu ada di dalam hati kita? Apakah firman itu menguasai pikiran kita? Ini persoalan yang berbeda. Ya, kita tidak perlu hafal firman Tuhan, tapi kita perlu baca, mendengar, merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, saudara. Kenapa saudara harus baca firman Tuhan? Jangan baca dalam hati ya. Kalau di dalam hati itu bukan membaca, saudara ya. Jadi membaca itu di dalam hati mendengarkan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Kenapa kita harus dengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan kita sendiri berkata, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jalan satu-satunya untuk kita bebas merdeka itu yaitu mengizinkan firman memenuhi pikiran kita, mengizinkan firman memenuhi hati kita. Maka jangan malas baca firman Tuhan. Jangan malas untuk mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar khotbah, saudara ya. Nah, dengar khotbah itu perlu, penting. Tapi paling penting itu dengar firman Tuhan. Jadi jangan hanya suka dengar khotbah, lihat pendeta berkhotbah, tapi nggak pernah baca Alkitab sendiri, saudara. Kita perlu membaca Alkitab sendiri secara teratur, dengar firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan nasihat, memberikan dorongan, motivasi. Terutama firman Tuhan yang kita akan dengar itu akan menumbuhkan iman kita. Dan kita membutuhkan iman yang kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan dan masalah-masalah kehidupan. Jadi saat saudara memenuhi pikiran saudara, hati saudara dengan firman Tuhan, yang pernah saya katakan, apa yang cenderung kita dengarkan terus-menerus ya, itu akan cenderung apa? Kita pikirkan, saudara. Dan apa yang kita pikirkan itu akan kita simpan dalam hati. Dan apa yang tersimpan dalam hati, firman Tuhan katakan apa? Yang keluar dari mulut kita adalah apa yang tersimpan dalam hati kita. Jadi kalau saudara sering membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang memotivasi, yang menguatkan, firman yang menasihati, firman yang memberikan kuasa, dan kemudian saudara akan mengucapkan firman, mempercayai firman Tuhan, dan mengerjakan firman Tuhan, maka firman itu akan bekerja di dalam hidup saudara, di dalam kekuatan roh. Ya. Firman itu akan bekerja untuk memulihkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Semakin pikiran kita, hati kita dikuasai oleh firman Tuhan, semakin kita akan mengabaikan hal-hal yang di luar, saudara. Semakin kita akan mempercayai firman Tuhan. Dan masalah-masalah, persoalan, problem kita di luar tidak akan menekan kita lagi. Kenapa? Karena pikiran hati kita berfokus kepada firman Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau pikiran hati saudara berfokus pada firman Tuhan, ya, Alkitab kita berkata apa? Seperti tadi saya katakan, kalau engkau tinggal di dalam Yesus dan firman itu tinggal di dalam kamu, minta apa saja, Tuhan akan berikan. Tentu permintaan yang seturut dengan hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan waktu Tuhan. Ya, tapi kalau kita pikiran hati kita, hidup kita dikuasai oleh firman Kristus, saudara akan menjadi orang yang sabar. Akan orang yang sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dan saudara akan melihat persoalan-persoalan hidup tidak akan menekan hidup saudara, tapi saudara akan dengan berani menyerahkan setiap masalah hidup, kekhawatiran saudara kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi, salam sehat senantiasa.